mujizat-Mu Tuhan di hidup saya dan saudara. Haleluya. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang terbahagia di dunia ini. Dan kami adalah orang-orang yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami adalah orang-orang yang paling diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini luar biasa. Kami beberapa para pria di tempat ini, kami menikmati sukacita hadirat Allah. Karena kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami rindu sesuatu ilahi terjadi di tempat ini. Roh Kudus terapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, biar Roh Kudus yang akan mempertajam, meneguhkan panggilan kami sebagai pria-pria yang punya hati untuk memberitakan Injil dari tempat ini sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat syukur bagi Raja di atas segala Raja, di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. FGBMI. Ya. Oke, FGB Men. Wow, kurang keras ya. Oke, salam semuanya. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini kami ada di tempat ini. Sampai hari ini, dan mungkin saya sering diajak, tapi kebetulan tidak bertepatan dengan waktunya, bentrok terus gitu kan. Hari ini saya bersyukur karena saya ada di tempat ini. Pada waktu itu Saudara Willy WA saya, dan kebetulan saya waktu itu lagi misi ke Jepang. Jadi saya bilang, oh saya sudah kembali lah. Jadi saya siap untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman di tempat ini bersama para pria yang hebat dan terbahagia di dunia ini. Dan juga satu lagi nih, pria yang paling dikasih oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kadang-kadang mungkin sombong banget ya. Itulah profesi kita, bahwa kita meskipun mungkin situasi kita nggak bahagia, mungkin menurut ukuran dunia, tapi saudaraku, iman kita bahwa kita orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu tidak diukur daripada apa yang kita punya, tapi bahagia itu diukur dari bagaimana kita menikmati apa yang kita miliki hari ini. Karena apa? Karena firman Allah berkata berbahagia adalah orang yang artinya hidup menurut kebenaran firman Allah. Itulah orang paling berbahagia ya. Kalau kita berkata berbahagialah orang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ada kata lagi, terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman. Jadi artinya orang yang berbahagia kuncinya gampang ya, yaitu melakukan firman pasti bahagia. Meskipun ada tekanan, ada salib yang harus pikul ya. Karena memang kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk seperti jalan tol, nggak ada tantangan, pasti semua ada tantangan. Meskipun kita sudah dekat dengan Tuhan, karena panggilan kita bukan untuk hidup tanpa tantangan. Alkitab berkata bahwa selain kita diberikan karunia untuk percaya oleh kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia juga berikan karunia kepada kita untuk menderita. Nah, cuma kadang-kadang orang nggak mau menderitanya, maunya enaknya saja. Ikut Tuhan harus siap menderita, amin. Karena nama Yesus, bukan karena tindakan kita sendiri. Menderita dulu. Pada zaman Alkitab sejarah bahwa Petrus, Paulus, ya, Yohanes, Stefanus dipenjara karena apa? Karena Injil, ya. Tapi sekarang kalau saudara pelayan di penjara menemukan ada nama Petrus, Paulus, Yohanes bukan karena Injil tapi karena narkoba, ya. Karena itulah perbedaannya Paulus, Stefanus, Yohanes zaman sejarah Alkitab dengan zaman sekarang. Saudara mungkin pelayan penjara menemukan nama-nama itu. Saudara dulu Paulus, Stefanus zaman Alkitab atau sejarah Alkitab Perjanjian Baru, mereka dipenjara oleh karena Injil. Kenapa saudara? Karena itulah sebuah risiko ketika kita memberitakan Injil. Karena saudara nyanyikan lagu tadi luar biasa. Saya senang sekali lagu ini Mars Full Gospel ya. Saya itu bergabung sama Full Gospel itu dari tahun 2005 ya, 2005. Tapi saya tidak pernah jadi presiden karena saudaraku, saya itu sebenarnya background saya itu adalah hamba Tuhan full. Tapi puji Tuhan pada tahun 2005 saya selain hamba Tuhan kami punya usaha juga. Jadi makanya ikut jadi
anggota full gospel kan? Anggota full gospel khusus pengusaha kan? Kalau pendeta full kan nggak bisa. Makanya puji Tuhan. Karena apa? Saya waktu itu pelayanan di sebuah perusahaan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, tapi hidup saya tidak mau tergantung dengan jemaat yang saya layani. Kalau jemaat kasih PK, baru saya pergi pelayanan. Saya tidak mau, saya harus punya usaha sendiri. Nah, saudaraku, tiba-tiba suatu ketika ada satu pengusaha, dia nawarin saya, dan dia juga orang full gospel, nawarin saya untuk usaha. Dan dia kasih modal, dan juga kasih tempat. Nah, kurang bodoh kan kalau seandainya kita nggak mau ambil. Coba kasih modal, kasih tempat, dan sama sekali kita ngeluarin uang. Kira-kira mau nggak? Mau banget. Kalau nggak mau itu berarti malas. Ya, saudara, Tuhan udah kasih nasinya, apa semuanya dikasih, tapi kita nggak mengerjakan. Ya, itu bodoh sendiri. Dan itu doa saya waktu itu. Ternyata Tuhan dengar. Ya, tahun 2005 saya boleh terjun ke dunia usaha. Ya, sehingga makanya saya boleh masuk ke full gospel. Karena nggak punya usaha nggak boleh, saudaraku. Nah, bukan nggak boleh, karena itu panggilan full gospel kan namanya full gospel businessman, ya kan? Berarti seorang pengusaha. Bagaimana kalau pengangguran? Ya mungkin pengacara dia, pengangguran banyak acara, ya kan? Nah, saudaraku, nah saya percaya bahwa panggilan kita sebagai full gospel businessman, ya kan? Ya artinya berarti penuh dengan kabar baik, penuh dengan Injil. Injil itu sudah melimpah di dalam hidup saya dan saudara. Dan Injil itu harus disampaikan kepada orang lain agar orang lain bisa mendengarkan. Masalah menerima atau tidak itu bukan urusan saya dan saudara. Urusan kita adalah menceritakan, memberitakan. Nah, saudaraku, saya dipanggil oleh Tuhan sejak umur 18 tahun. Ya, umur 18 tahun saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan background saya itu bukan dari Kristen, karena keluarga saya itu dari Bani Kedar. Ya, keluarga besar saya, bahkan kakek saya pernah bilang ini. Kamu itu apa? Dia bilang waktu mau meninggal, kakek saya bilang gini, bahwa seluruh keturunan saya tidak ada yang boleh menjadi orang Kristen. Nah, gitu kan. Kalau menjadi orang Kristen nanti terkutuk. Bahkan saya pernah dibilang gini, nanti akan membusuk, alat kelaminnya katanya gitu kan. Nah, saudaraku, ternyata bahwa kutuk itu dipatahkan ya. Waktu itu usia saya masih ya sekitar 11 tahun ya. Kakek saya katakan seperti itu. Kutuk itu dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus umur 18 tahun ya. Sehingga saya meresponi panggilan Tuhan dan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, bersekolah Alkitab, dan kemudian saya ditempatkan di berbagai kota dan akhirnya bersarang di kota Sukabumi. Nah, di Sukabumi, kenapa di kota Sukabumi? Karena Tuhan punya tujuan hidup saya untuk kota itu. Ya, Alkitab berkata bahwa usahakanlah kesetaraan kota di mana engkau ditempatkan atau dibuang, kata Alkitab. Saya katakan itu kayak kasar banget ya, buang. Ada yang ditempatkan, berarti ketika kita di kota itu tujuannya adalah untuk mengusahakan kesejahteraan kota itu. Makanya kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk di dalam terus gitu kan. Kita harus keluar. Ekalion dipanggil untuk keluar untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Karena bagaimana mereka akan mendengarkan firman Allah jikalau tidak ada yang memberitahu. Dan itu salah siapa? Ketika kita tidak menceritakan kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, berarti salah siapa? Bukan salah mereka, salah saya dan saudara, salah kita, salah gereja Tuhan, salah pemimpin gereja karena tidak melatih umatnya juga untuk menceritakan kabar baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada oleh sedikit dari Jepang ya. Kami misi kurang lebih 3 bulan di sana. Saya tinggal the first time pertama untuk tinggal di Jepang, di negara orang itu 3 bulan ya. Itu bukan karena gaya-gayaan, tapi Tuhan panggil saya 10 tahun yang lalu. Tuhan panggil saya untuk adopsi sebuah negara yaitu Jepang. Dan akhirnya Tuhan genapi pada tahun 2025. Saya pergi ke sana hanya doa keliling di salah satu hutan namanya Aokigahara. Hutan itu adalah tempat bunuh dirinya orang-orang Jepang. Dan kami berdoa di sana supaya ada pembalikan keadaan. Ketika orang Jepang membunuh diri, dia melihat Kristus, sehingga akhirnya dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kemudian tahun ini ya, pada bulan Januari 2026, tepatnya tanggal 21 Januari saya pergi ke Jepang bersama keluarga dan teman-teman, dan keluarga saya pulang selama 2 minggu di sana, dan saya tinggal selama kurang lebih 3 bulan dari berbagai kota. Dan apa yang saya kerjakan di sana selain saya networking dan gereja-gereja, dan kemudian saya penjangkauan untuk diaspora Indonesia yang ada di sana untuk dilatih supaya bisa menceritakan Injil kepada orang-orang Jepang. Dan kemudian saya reach out artinya kita menjangkau orang-orang, karena Jepang itu pintu gerbangnya bangsa-bangsa untuk bekerja di sana.
berbagai bangsa ada di sana, dan saya reach out dan kemudian saya temui pendeta-pendeta yang di Jepang dan juga pendeta Indonesia yang ada di sana. Nah, saya mungkin mau putarkan video sedikit ya, mungkin ada sekitar berapa menit, silakan. Nah, ini saya melayani di salah satu pulau namanya Sakusima ya. Sakusima Island. Kita adalah Jadi saya bersama dengan teman-teman, ada orang Indonesia yang sudah 30 tahun tinggal di Jepang, dan juga ada 2 orang Vietnam yang belum kenal Tuhan. Mereka itu masih agama Buddhis ya. Nah, ini Pak Wahyudi, ini saya baru kenal Pak Wahyudi itu setelah baru kenal di Jepang ya, baru ketemu beliau di Jepang. Tapi saya udah lihat di rumahnya. Nah, salah satu pulau namanya Saku Island. Nah, di sana ada beberapa banyak orang-orang Jepang yang setiap weekend mereka pergi ke situ dan untuk tinggal. Nah, kami harus nyebrang sekitar kurang lebih 20 menit. Jadi kami baru kenal dengan teman-teman di sana itu baru kali itu ketemu. Tapi karena kami adalah keluarga di dalam Yesus Kristus, jadi sudah seperti bertahun-tahun ketemu. Jadi kami baru kenal ya pada waktu kami ke situ. Nah, inilah keajaiban di dalam Tuhan. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah disembuhkan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kendaraan yang dipakai kami naik sepeda ya di sana. Jalan untuk jangkau orang-orang Jepang yang ada di Saku Island. Mereka itu pada umumnya beragama, di sana ada 2 agama yang besar yaitu Buddha dan Shinto. Shinto itu sebenarnya Buddha tapi alirannya Shinto. Jadi untuk membedakan itu ada dua bentuk kuil ya. Kuilnya itu kalau yang catnya orange berarti itu adalah Shinto. Tapi kalau yang tidak dicat itu adalah Buddha. Nah, kami cara penjangkauan orang Jepang itu melalui worship ya. Karena di Jepang itu sangat terbuka dengan penginjilan. Jadi nggak susah di sana. Jadi kami worship, kemudian orang-orang Jepang itu sangat suka dengan musik ya, sehingga mudah sekali untuk kita menginjili mereka dan mereka sangat terbuka dengan Injil. Makanya waktunya kita untuk jago mereka. Jepang itu adalah salah satu penduduk dari populasi 120 juta dan Jepang itu hanya kurang dari 1% yang mengenal Tuhan. Makanya disebut unreached people. Jadi bangsa yang terabaikan sebenarnya, meskipun mereka itu bangsa yang sangat maju, tapi dikatakan secara Alkitab bahwa dia adalah bangsa yang terabaikan karena kurang dari 1% mengenal Tuhan. Nah, ini adalah salah satu pengusaha namanya Pak Mori ya, marganya Mori. Nah, dia selalu diinjili ya oleh teman saya di bahasa Jepang yang kami kunjungi. Ini ada orang-orang Vietnam. Orang Vietnam itu orang Buddha semuanya, tapi dia mau ikut penginjilan bersama dengan kita. Ya, saya kesana modalnya nggak bisa bahasa Jepang juga, jadi modalnya adalah Google Translate. Google Translate dan modal bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu pinter, biasa-biasa saja. Sama hanya modal taat dan iman saja untuk pergi. Nah, ini mereka, ini teman saya sudah 30 tahun dan menikah. Dan saya baru kenal hari itu juga dengan teman ini. Tapi saya sudah disuruh nginep di rumahnya selama beberapa hari di Nagoya, di Nagoya. Nah, kita terus penjangkauan beberapa keluarga. Tuhan berkati pulau ini, Saku Island, menjadi milik Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap sumbangsa
pakai sepeda ya, jadi kami sewa dari situ dan kami boleh sampaikan Injil kepada mereka. Nah ini orang-orang Jepang yang tadinya di pantai dan kemudian teman saya undang untuk datang berfellowship. Kami Injil di pantai dan kemudian mereka datang sorenya ya, Injil jam 1 siang, sorenya dia datang ke rumah untuk berfellowship. Nah itu luar biasa. Dan kemudian ini teman tim yang baru kenal ya, jadi sudah baru kenal tapi sudah seperti lama kenal. Baru diinjili waktu di pantai jam 1 siang dan mereka udah makan bareng sore jam 4 dan mereka bawa makanan juga. Namanya keluarga Simbo. Dan sampai hari ini kami tetap berkomunikasi. Nah ini orang Vietnam yang masih muda nih, masih muda orang Vietnam. Belum percaya Yesus. Nah ini istri teman saya orang Jepang asli. Dulu juga belum percaya Yesus. Nah ini teman saya kemudian jadi manajer di salah satu perusahaan yang handle pintu mobil aja yang bikin. Amin. Selamat menikmati. Enjoy. Ini kebiasaan Vietnam. Nah ini orang Vietnam saat ini. Saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, akhirnya sebelum saya pulang, dia datang malam untuk fellowship dan saya injil dan mereka 2 orang Vietnam terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi, saudaraku itulah keajaiban yang luar biasa ketika kita pergi memberitakan Injil dan saya memang saya itu kalau pergi ke sebuah kota nggak harus saya pergi KKN, nggak harus seperti ibadah seperti ini. Dan kami hanya pergi pemetaan rohani 2 keliling dan kami reach out ke orang-orang di taman, di mana gitu. Dan kami hidupnya pindah-pindah. Ada sekitar kurang lebih 3 bulan kami bisa berkeliling ke 14 kota yang ada di Jepang, kota-kota besar dan juga. Dan saya bersyukur karena Tuhan sangat bertanggung jawab dan saya itu sama sekali nggak tahu tentang Jepang karena baru kedua kali pertama kali saya datang ke Jepang itu bersama teman-teman sehingga pakai mobil semua dan harus charter mobil dan tapi yang selama 3 bulan itu saya naik kereta dan saya jalan kaki dan saya sampai turun badannya kurang lebih 3 kilo 3 kilo karena di sana hidupnya sehat sekali dan saya bersyukur. Nah mungkin orang pada nanya, biayanya sangat mahal ya kalau diukur dari biaya itu mahal tapi buat Tuhan Yesus enggak mahal karena satu jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Saudara masih ingat waktu orang Durasa dia adalah orang gila ya kan, orang gila 1 jiwa ketika dilayani sama Tuhan dimerdekakan dan diterima Yesus. Tuhan Yesus dia bilang memimpin sama Yesus, mau ikut terus Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang pergi ceritakan tentang kabar baik kepada semua orang. Dan berapa kota yang menang? Dekapolis, berarti 10 kota dimenangkan oleh 1 orang gila itu. Jadi ketika saya memenangkan orang-orang Vietnam dan orang Jepang di sana, saya bilang ini terlalu kecil biaya yang kita keluarkan karena 1 jiwa jauh lebih berharga. Bayangin 2000 ekor babi dibandingkan 1 orang gila. Kalau saudara pilih yang mana? Coba, babi kan? Ya, saya juga mungkin pilih 2000 ekor babi. Itu normal, manusia normal pilih 2000 ekor babi. Tapi Yesus abnormal. Kalau abnormal? Di atas rata-rata. Di atas kita normalnya. Di abnormal, berarti saudaraku, karena Yesus lebih melihat apa? 1 jiwa sangat berharga dibanding 2000 ekor babi. Makanya ketika setan-setan itu minta supaya jangan sampai dibinasakan, Yesus suruh pergi ke 2000 ekor babi. Coba bayangin dikalikan sekarang 7 juta 1 ekor berarti 14 miliar. Tapi buat Yesus itu terlalu kecil. Makanya saudaraku ketika untuk pelayan, untuk penginjilan jangan pernah pusing dengan masalah biaya karena pasti Tuhan cukup buat kita. Amin. Saudaraku, mari buka Alkitab kita dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Oke, saya akan bacakan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuhan memang
banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudaraku, bicara tentang tuan. Saudara, di mana itu tuan itu? Yes, sekeliling kita. Kita perlu